Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Ardia Putri dari 11.3. Di sini saya akan mempresentasikan mekanisme penghantaran impuls. Simak videonya ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pergerakan impuls di sistem saraf itu yaitu secepat 120 meter per sekon. Nah, untuk perbandingannya untuk kecepatan motor GP yaitu sekitar 100 meter per sekon. Contohnya ketika kita dicubit, maka kita akan langsung berteriak dan merasa kesakitan. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mekanisme penghantaran pada impuls. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang membran akson, sebab penghantaran impuls pada sel saraf terjadi karena adanya perubahan muatan di sepanjang membran akson. Untuk memahami konsep muatan pada membran akson, perhatikan gambar ini ya. Nah, di luar akson dan di dalam bagian akson ini terdapat perbedaan muatan yang dipengaruhi oleh komposisi ion. Nah, sekarang kita fokus dulu nih sama bagian dalam akson. Di dalam bagian akson ini terdapat beberapa Na+ dan beberapa ion negatif lainnya nih. Kayak gini nih ion negatifnya. Terus, jadi si bagian dalam akson ini jadi lebih negatif. Kenapa? Karena bagian luar akson ini banyaknya yaitu ion positif. Tapi masih ada juga sih si ion negatifnya. Jadi, walaupun bagian dalam akson ini bermuatan negatif, tapi masih ada juga ion positifnya. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi perbedaan muatan ini bisa berubah karena adanya pergerakan keluar masuknya ion dari membran. Contohnya kayak gini nih, ini dari bagian dalam akson menuju keluar nih. Sedangkan dari bagian luar akson ini menuju ke dalam. Gitu teman-teman. Proses keluar masuknya ion-ion tersebut ini terjadi karena adanya kanal protein, yaitu protein kanal K+ dan protein kanal Na+, yang mana berfungsi untuk keluar masuknya ion yang sesuai. Jadi kalau misalnya kanal Na+ ini kebuka nih, maka si ion Na+ ini bakalan lewat sini buat keluar masuknya. Nah, kalau misalnya si kanal K+ ini kebuka, maka ion K+ ini bakalan lewat sana buat keluar masuknya. Jadi, yang bisa membuka dan menutup kanal protein adalah sebuah impuls dan stimulus. Nah, sekarang kita akan membahas penghantaran impuls pada sel saraf tidak bermielin. Nah, ini tuh dimulai dari dendrit, lalu ke akson Hillox, yang terakhir ini ke akson terminal. Jadi, selama pergerakan impuls terjadi, perubahan potensial membran akan ditandai dengan nilai potensial membran. Nilai potensial membran ini menggunakan satuan milivolt. Nah, tahapan pengantaran impuls ini, yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi, dan keempat hiperpolarisasi. Yang pertama ada polarisasi atau tahap istirahat. Di sini belum ada stimulus. Nah, kalian bisa perhatikan juga di luar akson ini bermuatan positif, sedangkan di dalam akson ini bermuatan negatif. Masing-masing kanal ion masih tertutup nih pada tahap ini tuh, sehingga ion-ion tidak bisa keluar masuk membran pada tahap ini. Terus nilai besaran membran di tahap polarisasi ini yaitu sekitar minus 70 mP. Yang kedua ada tahap depolarisasi. Di tahap ini mulai adanya perubahan potensial karena adanya stimulus yang lewat. Kalau ada stimulus, maka kanal Na+ ini bakalan kebuka, sehingga ion Na+ yang ada di sini tuh bakalan masuk ke dalam, yang membuat muatan di dalam akson ini menjadi positif, sedangkan di luar akson menjadi negatif. Nah, gambarannya seperti ini. Terus impuls yang lewat harus merubah nilai potensial membran mencapai threshold atau nilai ambang batas, yaitu kisaran minus 55 volt supaya bisa membentuk impuls. Kalau tidak mencapai ambang batas, maka stimulus tidak akan dihantarkan, jadi impuls artinya tidak akan ada respon. Nah, yang ketiga yaitu tahap repolarisasi atau tahap kembali. Di sini nilai potensial bakalan menurun lagi dari minus 55 mV menuju minus 70 mV. Nah, ini itu terjadi ketika membran akson sudah dilewati impuls.
yang artinya sudah tidak ada stimulus lagi nih di tahap ini tuh. Nah, nilai potensial di sini akan menurun kembali karena ketika impuls sudah lewat, maka kanal K+ bakalan kebuka. Nah, kanal K+ tuh yang ini ya. Nah, ini tuh bakal kebuka sehingga ion K+ yang ada di dalam yang ini nih bakalan pada keluar nih ke sini. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, ini itu membuat muatan di luar akson menjadi positif kembali dan di dalam akson ini bermuatan negatif kembali, atau muatan di luar dan di dalam akson kembali mirip kayak tahap polarisasi. Nah, perubahan potensial aksi ini berkurang sampai minus 70 mV. Yang keempat yaitu tahap hiperpolarisasi. Nah, di sini itu ketika kanal K+ terus terbuka, membuat ion K+ jadi terus berkurang. Nah, ini tuh nih, si kanal K+ ini tuh terus terbuka. Nah, ngebuat si ion K+ ini terus berkurang. Gambarannya kayak gini. Sehingga nilai potensial membran bakalan lebih sedikit, yaitu mencapai minus 80 mV. Fase ini tidak berlangsung lama dan akan membuat nilai potensial kembali stabil. Nah, kembali stabil gambarannya seperti ini. Jadi si ion K+ nya tuh kembali lagi. Nah, setelah stabil, ini akan kembali seperti tahap polarisasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mekanisme penghantaran impuls bermialin, kita bahas dulu nih diagram potensial aksi. Diagram potensial aksi merupakan gambaran sederhana mengenai 4 tahapan penghantaran impuls. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Sumbu Y ini potensial membran. Sedangkan di sumbu X ini itu waktu. Nah, di sini itu ada merah ini yaitu polarisasi. Nah, ini itu mempunyai nilai potensial minus 70 mP. Terus lanjut lagi ke depolarisasi. Nilai potensial dari minus 70 mP harus naik sampai threshold atau lebih dari minus 55 mV. Nah, kalau nilai potensial aksinya melebihi threshold, ini akan membentuk potensial aksi atau impuls. Setelah dilewati impuls, ini akan ke repolarisasi. Nilai potensial membran kembali ke tahap polarisasi yaitu minus 70 mV. Nah, lanjut ke hiperpolarisasi. Nilai potensialnya semakin turun, melebihi nilai potensial di tahap polarisasi, tapi akan kembali ke tahap polarisasi. Nah, kayak gini nih. Nah, selanjutnya kita bahas mekanisme impuls di saraf bermialin. Mekanismenya sama saja seperti saraf tidak bermialin. Yang membedakan adalah pergerakan impuls. Pengantaran impuls di saraf tidak bermialin lebih lambat karena impuls harus bergerak di sepanjang membran akson. Sedangkan pengantaran impuls di saraf bermialin lebih cepat karena fungsi mielin adalah mempercepat laju impuls di akson. Selubung mielin tidak bisa dilewati impuls sehingga impuls akan melaju dengan cara melompat dari nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya. Diibaratkan seperti lomba estafet tanpa mielin ini dengan cara berlari untuk mengantarkan tongkatnya. Sedangkan lomba estafet dengan mielin ini dengan cara melempar tongkatnya ke penerima selanjutnya. Jadi kesimpulannya, dalam pengantaran impuls di saraf itu harus ada ion-ion muatan di sekitarnya. Dan jika saraf itu bermielin, maka proses penghantarannya akan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.